Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemi sehingga Anda sekalian tidak menemui defisit kompetensi, ya. Anda selalu fokus, ya. Doa saya di Sujoko Channel menyertai Anda semua sehingga Anda diberi kemudahan dalam belajar. Ya, mari kita diskusikan. Untuk kali ini kita akan membahas di video ini berkenaan dengan hukum Newton tentang gerak, ya. Nanti kita akan bicara hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, ya. Untuk kali ini nanti di video ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, ya. Untuk hukum Newton tentang gerak, ya, video pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini nanti diakhiri di hukum 1 Newton sampai ke contoh soal, pembahasan, dan latihannya, ya. Nanti video kedua kita kembangkan di hukum Newton, hukum 2 Newton, ya, sampai aplikasi-aplikasinya, ya, termasuk di contoh soal dan latihan-latihannya. Oke, kita lanjutkan sekarang di hukum Newton tentang gerak, ya. Sebelum kita berbicara berkenaan dengan hukum Newton tentang gerak, maka kita akan bicara dulu dengan tentang gaya, ya. Ini kita punya gaya. Nah, Anda sekalian pasti sudah tahu, ya, gaya. Gaya adalah gitu, ya, tarikan atau dorongan. Nah, gitu, ya. Nah, ini gaya, ya. Akibat dari tarikan dorongan ini maka ada efek yang ditimbulkan, ya, pada suatu benda, ya. Ini efeknya, efek yang ditimbulkan. Nah, ya. Nah, ini apa efeknya? Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Ya, kita bahas nanti di hukum 1 Newton. Nah, ini, ya, efeknya nanti bisa dilihat di hukum 1 Newton. Nah, ini seperti apa dia bunyinya di hukum 1 Newton ini, ya. Sebuah benda yang diam, gitu, ya, akan cenderung diam, gitu. Dan benda bergerak lurus beraturan, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika, nah, ini syaratnya, ya, resultan gaya yang bekerja, ya, pada benda tersebut, ya, sama dengan 0. Nah, gitu, ya. Nanti kita diskusikan, ya. Jadi ketika benda tersebut dalam keadaan diam, ya, benda diam ini akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan jika gayanya, resultan gayanya sama dengan 0. Oke, ya. Berarti kita bisa tuliskan secara matematis, ya, bahwa sigma F, jika sigma F-nya sama dengan 0, maka situasinya akan 2 keadaan benda, dia diam atau gerak lurus beraturan, ber-GLB, ya. Ini. Oke. Kasusnya bisa kita lihat di mana dia. Misalkan Anda sekalian letakkan sebuah benda di atas lantai atau meja, gitu, ya. Ini balok ini misalkan. Maka balok ini akan tetap diam di situ ketika tidak didorong atau ditarik. Udah biarkan saja, maka dia selamanya akan tetap di situ. Ada benda diam, maka tetap diam dia jika gayanya 0. Bagaimana kalau yang bergerak? Misalkan Anda naik mobil, gitu, ya. Maaf. Nah, gini, ya. Ini Anda, gitu. Nah,
Awalnya dia mobil bergerak ini. Nah, ini bergerak ke sana. Tiba-tiba direm. Apa yang terjadi? Ya, ketika direm, maka Anda akan mengarah ke depan ketika direm gitu ya. Gitu ya. Maka Anda akan tubuhnya bergerak depan. Kenapa terjadi itu? Karena ada situasinya. Ketika kita bergerak, tahu-tahu didiamkan, maka kita sebenarnya pengen bergerak gitu, akan pengen tetap bergerak ya. Seperti itu. Hukum 1 Newton ini biasa disebut hukum kelembaman. Kelembaman. Nah, kelembaman, lembam itu malas ya, kemalasan dia, malas ya. Jadi malas. Nah, nanti ya, tapi kita bukan kemalasan dalam diri kita ya. Tapi bisa juga sih dianalogkan gitu ya. Jadi benda yang nanti besar nanti masuk ke hukum Newton 2 gitu. Dia malas bergerak ya. Ya, kalau sudah diam dia malas bergerak. Kalau sudah bergerak dia malas diam gitu ya. Baik, sekarang efek yang kedua adalah kita akan lihat di hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton kita pakai spidol lain. Hukum 2 Newton. Nah, gini ya. Dia apa dia bunyinya? Nah, ini kita bunyikan ya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya, percepatan yang ditimbulkan ya oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda, oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda. Gini ya. Jadi ketika ada gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya yang bekerja sebuah benda berbanding lurus ya dengan gaya berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, maksudnya pada benda ya, padanya, dan berbanding terbalik, dengan massa benda, Oke, nah, nanti matematisnya seperti apa kita bisa tuliskan ya. Jadi kalau ada benda diberikan gaya, maka percepatan yang timbul berbanding lurus dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Maka kita bisa tuliskan secara matematis A sama dengan sigma F per M. Nah gitu ya. Ya, ini percepatannya. Ini percepatan. Ya, satuannya meter sekon pangkat min 2. Ini gayanya. Ini sigma gaya, ini jumlah gaya yang bekerja pada benda. Ini gaya ya, sigma gaya, ini Newton. Ya. Terus mana? Ini massa M-nya. Nah, ini massa. Kilogram satuannya. Ya, dikonversi dulu nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita kembangkan. Ketika ada faktor percepatan, maka dia ini pasti dia langsung bisa larikan GLBB. Nah gitu ya. Kalau langsung kita bisa larikan ke GLBB, pasti dia akan ber-GLBB dia dalam situasi GLBB. Nah, GLBB ini Anda berarti akan berhadapan dengan persamaan lagi kan. Nah kita langsung ingatkan nih ya. Kita punya 3 yaitu VT sama dengan V0 plus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah ini kalau konsep ini Anda pegang, selesai semua ya. Jadi Anda nyaman. Bagaimana kalau mobil direm? Bagaimana mobil kalau dipercepat? Nah larinya pasti itu. Gayanya berapa? Ya, gaya geseknya berapa? Nanti kita akan kembangkan di soal-soal selanjutnya ya. Itu di hukum 2 Newton. Hukum 3-nya gimana? Hukum 3-nya nanti kita lihat di slide selanjutnya ya.
Baik, kita lanjutkan di hukum 3 Newton ya. Ini bunyinya dia. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B juga mengerjakan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah pada benda A. Jadi saling mengerjakan gaya ya. Jika ada dua benda yang berinteraksi, maka dia benda satu mengerjakan gaya ke benda dua juga akan mengerjakan gaya ke benda satu. Yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, kita tulis ya biar lebih bisa mudah dipahami. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, gitu ya. Benda B juga mengerjakan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah ya pada benda A, gitu ya. Jadi saling aksi dan reaksi. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Ya, kita punya misalkan ketika ada sigma F gitu ya, aksi. Nah, ini misalkan A gitu, akan sama dengan sigma F reaksi. Tapi kita kasih minus. Kenapa? Arahnya berlawanan. Ya, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, ini bisa kita lihat di mana ya dalam kasus sehari-hari supaya kita mudah ya. Ya, misalkan Anda berlari ya, memang nggak kelihatan tapi kalau di analogikanya bisa. Pada saat Anda mau mulai berlari maka kaki Anda akan menekan tanah atau lantai atau jalan ya. Maka ketika Anda tekan dia, kaki Anda itu akan ditekan juga oleh tanah atau lantai atau jalan. Sehingga Anda bisa melaju ke depan gitu ya. Tapi itu sepertinya kurang tampak. Yang tampak seperti apa? Misalkan Anda buat sederhana gitu ya. Nanti kalau ada ya dilakukan pelan-pelan. Misalkan ini Anda gitu ya. Ini ada dinding gitu ya. Ini tembok nih. Ya, ini Anda pakai sepatu roda ya. Terus Anda tekan dinding ini. Set gitu ya. Dengan gaya F. Gitu ya. Maka dinding ini akan menekan Anda dengan gaya F juga. Ya, tapi karena dia arahnya kiri dia negatif. Sehingga apa yang terjadi? Maka Anda akan bergerak. Nah, gitu. Anda menekan ke depan tapi Anda akan bergerak ke belakang. Ya. Jadi makin besar F yang Anda berikan ke tembok, maka Anda akan bergerak makin cepat berlawanan arah, yaitu ke belakang. Ya, karena apa? Dinding menekan Anda lebih besar juga. Oke ya. Oke, contoh kedua tapi ini dilakukan pelan-pelan saja karena ini akan menimbulkan dampak sakit ya. Nah, ini misalkan tembok juga. Ya, ini Anda. Ya, Anda tendang ini. Ya, tembok. Kalau Anda menendang berarti Anda memberikan gaya sebesar F. Maka tembok ini akan memberikan gaya juga sebesar F tapi arahnya negatif. Nah, efeknya gimana? Kok bisa seperti itu? Nggak kelihatan pada efeknya. Apa? Ketika Anda tendang pelan, maka kaki Anda tidak terlalu sakit. Apa yang terjadi ketika tembok ini Anda tendang dengan kencang ya? Maka efeknya kaki Anda sakit. Artinya apa? Tembok memberikan gaya besar terhadap kaki Anda. Gitu ya. Bisa dijelaskan seperti itu. Baik ya. Nanti selanjutnya kita lihat contoh ya. Untuk video kali ini kita fokus di hukum 1 Newton ya. Nanti video kedua dan ketiga kita akan lanjutkan kembali ya. Sebelum di hukum 1 Newton, maka kita lihat nanti gaya-gaya yang terjadi pada benda ya. Khusus yang nanti kita aplikasikan di hukum 1 Newton. Misalkan kita punya sebuah benda, kita taruh di lantai atau di meja gitu. Maka benda ini dia punya gaya berat sebesar W dan gaya normal sebesar N. Ini gaya-gaya ya. Nah, nanti lengkapnya kita bahas lagi. Ya,
yang penting kita W-nya besarnya berapa? M kali G. Ya, ini massa, ini percepatan gravitasi. Massanya dalam kilogram, G-nya dalam meter per sekon kuadrat. Biasanya G-nya kalau nggak ada angka kita tulis 10. Kalau benda dikasih tali, misalkan digantung di tali. Nah, maka dia ada W, di sini ada tegangan tali. Ya. Oke, ini juga ada tegangan tali. Nah, tegangan tali oleh ini ya. Ini tegangan tali. W-nya besarnya seberapa? M kali G. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan. Biasanya nanti di hukum 1 Newton Anda bicara trigonometri sedikit. Nah, ini diberikan nanti trigonometri sedikit sehingga Anda punya pemahaman ya. Pemahaman bagaimana menentukan sin dan cos gitu ya. Diberikan di sini misalkan. Nanti buat aja segitiga. Nah, kita misalkan 37 ini derajat. Ini berarti depannya, ini samping, ini miring. Ya. Kalau kita misalnya mencari sin 37 berarti depan per miring, gitu ya. Kalau cos 37 samping per miring. Ini sudutnya berapapun, ini theta ya, seharusnya theta ya. Kalau dia 37, kenapa saya 37 aplikasikan biar langsung dapat angkanya. Ini depannya 6, ini 8, ini 10. Itu udah pasti seperti itu ya. Berarti Anda bisa tentukan ya. Ini depannya berarti 6 per 10. Ini sampingnya berarti 8 per 10. Anda langsung bisa nentukin itu. Bagaimana kalau sudutnya dia tidak 57, tidak 37 ya. Tapi misalkan 53 ya. Sekarang kita buat segitiga yang sama. Nah, berarti sudut 53-nya di sini. Depannya berarti ini, sampingnya ini, miringnya ini. Ya, angkanya sama. 8, 6, 10. Sudutnya sekarang ini. Ya, paham? Oke, sekarang kita lihat. Berarti kalau saya punya sin 53, berarti sama dengan apa sin? Depan per miring. Ya, depannya berapa? Berarti sama dengan 8 per 10. Cos 53 berarti sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? 6 per 10. Anda sudah bisa menentukan sudut-sudut ya. Ini trigonometri yang mudah. Sekalian kita belajar matematik ya. Belajar mudah apabila kita fokus ya. Lanjutkan nanti di contoh soal, baru di pembahasan. Setelah itu ada sedikit latihan untuk bisa Anda coba sehingga Anda mengetahui kemampuan Anda sampai saat ini. Semoga sukses. Baik. Kita sekarang lanjutkan di contoh soal. Diberikan sebuah balok masanya 10 kg digantung seperti gambar berikut ya. Jadi kita dikasih gambar balok yang digantung. Ini baloknya. Ya, ini baloknya digantung. Ini tali gitu ya. Jika percepatan gravitasinya 10 meter sekon pangkat min 2. Ini sin 37-nya kita dikasih ya, walaupun itu juga sebenarnya sudut istimewa. Nanti saya berikan bagaimana cara mendapatkannya nilai-nilai itu ya. Besar T1 dan T2 adalah kita suruh cari T1, T2. Nah, bagaimana langkahnya? Maka langkah tahap pertama adalah Anda lengkapi gambar, yaitu kita proyeksikan gaya-gaya yang belum ke sumbu X dan sumbu Y ya. Kita proyeksikan, ini langkah pertama. Langkah pertama langsung digambar sini ya, yaitu proyeksikan. Ini. Proyeksikan. Ya, gaya-gaya ke sumbu X dan Y. Nah, gitu ya. Oke ya. Nanti ini kita langsung gambar di sini saja. Kita pakai spidol lain. Mana dia? Ini ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Gitu ya. Oke. Maka T1 ini kita bisa proyeksikan ke sumbu X ya, tarik garis tegak lurus. Nah, ini kita dapat T1X gitu ya. Ke sumbu Y. Nah, tegak lurus kita tarik lagi panahnya. Ini T1Y. Oke. Sekarang T2-nya. T2 ini. Ya, T2 ini kita proyeksikan ke sumbu X. Kita dapat T2X ini ke sumbu Y. Kita punya
T2Y. Gitu ya. Nah, kita sudah punya. Jadi sudutnya nanti tinggal kita ganti di sebelah sini. Ya. Ini sudut saling berseberangan di SMP, ini berarti 53. Yang ini 37. Nah, begitu ya. Sudah punya. Oke. Ya, kita proyeksikan dulu. Sudah dapat, maka kita cari di langkah kedua. Langkah kedua, ya, cari nilai hasil proyeksi. Nilai hasil proyeksi. Ya ini pakai bahasa kita sendiri biar mudah ya nantinya ya. Berarti kita akan cari T1X, T1Y, T2X, T2Y. Ya. T1X sama dengan ya. Karena ini di samping sudut, nanti trigonometri ya. Samping sudut dia berarti pakai cos ya. T1 cos 53 derajat. Ya. Sama dengan T1 cos 53 di mana cara nyarinya? Di sebelah sini. Kita punya sin 37 sama dengan 6/10. Kita buat segitiga misalkan seperti ini. Nah, nanti Anda langsung bisa ini tentukan ya. Berarti ini 37, sin itu depan per miring. Berarti ini 6, ini 10. Nah, ininya berarti bisa kita cari 8. Triple Pitagoras ya. Oke, sekalian bagaimana kalau 53? Berarti 53 kita buat seperti ini. Misalkan ini 53 derajat. Ya, berarti ini depan. Ini samping, ini miring. Nah ini kan berarti 37, 90, ini 53 ya. Berarti depannya ini 8, ini 10, ini 6. Nah langsung nanti kita dapat nilai sin dan cos ya. Baik. Bagaimana kalau cos 53, sin 53, cos 37 bisa kita cari dari sini nih. Ya kita cari. Misalkan ini sin 37 6/10. Sin 37 sama dengan 6/10. Berarti cos 37 sama dengan apa cos? Ya 37 sini ya, samping per miring 8/10. Nah sini. Sekarang sin 53 sama dengan sin depan per miring berarti 8/10. Cos 53 sama dengan samping. Ini kan sampingnya ini. Berarti 6/10. Nah selesai, kita udah dapat semua ya. Berarti kita tinggal masukkan ke sini. Cos 53 6/10 berarti sama dengan 0,6 T1. Ya, sekarang T1Y sama dengan T1 sin 53. Kalau yang satu udah cos, yang satu pasangannya sin ya. Sama dengan T1 sin 53 8/10 sama dengan 0,8 T1. Nah, sudah ya. Punya ya. Oke. Sekarang kita cari siapa lagi? T2X, T2Y kan? Ya, di sini. T2X sama dengan T2. Ini T2X sebelah sini. Ini samping sudut lagi berarti cos tapi sudutnya 37. Cos 37 sama dengan T2 cos 37 tinggal lihat 8/10 sama dengan 0,8 T2. Ya. T2Y sama dengan T2 kalau ini udah cos ini berarti sin 37 sama dengan T2 sin 37 6/10 berarti sama dengan 0,6 T2. Nah kita sudah dapat ya langkah kedua. Oke selesai. Ya sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Yaitu kita cari pakai sigma fx dan sigma fy sama dengan 0. Ya kita langkah ketiga di sini. Oke. Sigma fx sama dengan 0. Nah, hati-hati di sini ya. Patokannya di sigma fx sama dengan 0 ini gaya ke kanan diambil positif. Lihat gambar ya. Lihat gambar. Ini kanan plus, kiri min. Nah, nilainya ya. Berarti ini di sumbu x adanya T1x dan T2x ya. Berarti yang positif T1x, yang negatif T2x. Ini berarti ya. T1x plus T2x sama dengan 0 ya. Atau bisa saja di sini ditambahkan langsung nanti karena plus nih. Ini karena ke kiri dia kasih min gitu. Boleh di sini ya. Berarti ini tinggal masukin nanti. T1x 0,6 T1, T2x minus 0,8 T2 sama dengan 0 gitu ya. Nah ini berarti sama dengan
0,6 T1 sama dengan 0,8 T2. Berarti T1-nya sama dengan 0,8 T2 per 0,6. T1-nya sama dengan 4/3 gitu ya. T2. Nah ini jadi nanti yang kita mau substitusikan ke persamaan 2. Oke. Sekarang kita lihat sigma Fy ya. Sini sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Nah ini patokannya gimana ini? Ini atas plus bawah min. Nah gitu ya. Kalau X tadi kanan plus kiri min. Kalau sigma Fy atas plus bawah min. Gimana dia? Atasnya lihat gambar lagi. Kita punya T1Y dan T2Y. Nah ini kan punya W nih. Maaf. Nah ini ada W nih. Sama dengan M kali G kan? Ya. Masanya tadi berapa ini masanya? Ini G-nya. Ya. Masanya 10 kali 10. Jadi W-nya sama dengan 100 Newton. Nah. Ya. Berarti yang ke bawah W. Yang ke atas T1 dan T2. Ini berarti sigma itu jumlah T1Y ditambah T2Y ditambah W sama dengan 0. Tapi karena W-nya dia ke bawah, berarti dia negatif. Paham ya? Berarti T1Y-nya berapa? T1Y 0,8 T1 plus T2Y 0,6 T2. Ya, W-nya ditambah minus 100. Kenapa minus? Karena dia W-nya arahnya ke bawah. Oke, paham ya? Berarti 0,8 T1 ditambah 0,6 T2 sama dengan 100. Ini sama-sama kali 10 biar angkanya mudah. Berarti 8 T1 plus 6 T2 sama dengan 100. Gitu ya. Oke. Ya. Sip. Nah ini bisa. Ini sekarang yang kita punya siapa? T1 masukin boleh ini di sini. T1-nya ini masukin di sini. Ya, atau ini disederhanain, boleh dibagi dulu, dibagi 2, boleh biar sederhana. Tapi kalau masuk juga boleh. Ini 8, T1-nya saya ganti ini ya. Kita ganti ini. Nah, biar angkanya. Ini T1-nya 4/3 T2, ya kan? Oke, plus 6 T2 sama dengan 100. Ya. Oke, berarti ini 32/3 ditambah ini penyebutnya sama kan ya, berarti 18/3 T2, ini T2 maaf, T2 sama dengan 100 ya. Ini berarti 32 T2 tambah 18 T2 berarti 50 T2/3 sama dengan 100. Berarti ini kali 10, ini 1000 maaf. Kelewatan ya, karena ini sama-sama dikali 10 ya, berarti 50 T2 sama dengan 1000 dikali 3. Ya, berarti T2-nya sama dengan 3000 dibagi 50. Coret-coret sama dengan T2-nya berapa dia? 60 Newton. T2. Ya. Oke. Bagaimana dengan T1-nya? T1-nya tinggal lihat ini. Ini kan T2-nya udah ketemu. T1-nya bisa kita cari di sini. Ya. Tinggal masukin kan T1-nya. T1 sama dengan 4/3 T2. Nah, T2-nya udah dapet tuh. Berarti berapa dia? 4/3 kali 60. Kalau kita selesaikan berapa? Ini coret ya. 3 sama 60 bisa dicoret. Nah, ini 20. Berarti ketemunya berapa T1-nya? Maka T1-nya sama dengan 80 Newton. Begitu ya. Oke. Ya, cukup mudah ya. Tapi kalau Anda nanti sering lakukan, hati-hati dalam menentukan sudut-sudutnya ya. Kalau ke sumbu X, ini sumbu X di samping sudut dia pakai cos. Kalau di sumbu Y-nya berarti pakai sin ya. Oke. Kalau samping sudut dia pakai cos, di depan atau belakang sudut berarti dia pakai sin ya. Kalau sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, cukup jelas. Semoga bisa membantu. Oke, sampailah di ujung kita di latihan ya. Ini untuk mengecek kemampuan Anda. Silahkan nanti dilatih. Sebuah balok digantung seperti tampak pada gambar berikut ya. Baloknya ini digantung. Ini sudutnya 30, ini 60
Ini masaknya 10 kg ya. Seperti ini Anda nanti bisa lengkapi, digambar lagi. Jika percepatan gravitasinya 10 meter sekon pangkat min 2, maka kita suruh menentukan T1 dan T2 ya. Nah, ini sudut 60 gimana ini? 60 derajat ya, atau 30 sin cosnya. Nanti Anda bisa cari ya sambil berlatih ya. Bagaimana sin 30 cos 30 cos sin 60 cos 60 ya. Begitu ya. Apa biar cepat kita kasih aja ya. Kita kasih ya. Bagaimana menentukan nanti mudah, nanti kita bisa bahas di cara menentukan sudut istimewa. Silahkan di chat kalau Anda masih menemukan kesulitan. Bagaimana menemukan sudut-sudut tanpa menghafal ya. Di Sujoko Channel kita punya trik. Chat saja kalau butuh sehingga nanti kita kasih tipsnya ya. Ini kita kasih clue aja ya biar cepat Anda. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Ya, barangkali bisa membantu Anda supaya Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Silakan dicoba ya. Kalau menemukan kesulitan bisa di chat langsung sehingga kita bisa bekerja sama ya. Baik, semoga Anda selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Perjuangan terus masa depan. Tunjukkan bahwa Anda pantas untuk jadi orang-orang sukses dan orang-orang yang bahagia. Bahagiakan diri Anda, maka Anda punya kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang mencintai Anda, terutama kedua orang tua Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.